Khotbah pada hari Sabat ini judulnya dalam Alkitab Bahasa Indonesia, Serigala akan tinggal bersama dengan domba. Apakah yang membuat sorga itu sorga? Ayatnya terdapat di Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 8. Dan Alkitab New King James Version kelihatan setia kepada bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Kenapa ini penting? Serigala akan tinggal atau diam bersama-sama dengan anak domba. Macan tutul akan berbaring bersama-sama dengan anak kambing. Lembu muda dan singa muda dan binatang-binatang peliharaan bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menuntun mereka. Biasanya ayat ini ketika dibaca digunakan untuk menggambarkan suasana sorga, di mana binatang buas dan binatang peliharaan akan hidup damai bersama-sama, dan anak kecil akan bermain bersama mereka. Kalau ini sorga, pertanyaannya adalah dari mana binatang-binatang ini? Apakah mereka singa, serigala, macan tutul yang sudah ada di sorga, atau singa, serigala, dan macan tutul yang ada di dunia ini? Dan ini sekedar pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Maka pertanyaannya adalah, sebenarnya pekabaran apa yang Nabi Yesaya hendak sampaikan melalui penggambaran ini? Dan di dalam konteks ini, pertanyaan berikutnya adalah, apa yang membuat sorga itu sorga? Kalau kita baca Yesaya 11 ayat 6 kembali, bahwa di sana bisa kita lihat tunggu sebentar. Bahwa di bagian permulaan, di bagian pertama dari Yesaya 11 ayat 6 ini diberi pasangan atau digambarkan dalam bentuk pasangan. Ada serigala, ada anak domba. Ada macan tutul, ada anak kambing. Tetapi begitu masuk ke bagian kedua, objeknya ada 3. Anak lembu, singa muda, dan binatang peliharaan. Dalam Alkitab bahasa Inggris, the fatling, yang berasal dari kata fat atau gemuk. Jadi ini adalah ternak-ternak yang digemukkan
dengan tujuan untuk disembelih atau dipotong dan dagingnya dikonsumsi. Jadi ada perubahan dari sepasang menjadi 3 objek. Tapi ada alternatif pembacaan, yaitu merubah kata benda atau noun, the fatling, ternak-ternak yang digemukkan, menjadi verb atau kata kerja, yaitu mereka makan supaya jadi gemuk. Jadi serigala akan tinggal bersama dengan anak domba, macan tutul berbaring dengan kambing muda, lembu muda dan singa muda akan makan bersama-sama. Jadi gantinya the fatling dan ternak-ternak yang digemukkan, berubah kata fatling menjadi feed, makan bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menuntun mereka. Yang unik, Alkitab bahasa Indonesia mengikuti pembacaan alternatif ini, yaitu membaca kata fatling gantinya noun menjadi verb atau kata kerja sebagai to feed atau makan. Serigala akan tinggal bersama domba, macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Jadi pasangannya konsisten. Serigala, domba, macan tutul, kambing, anak lembu, dan singa muda. Lalu kita pindah ke ayat 7. Lembu dan beruang akan merumput bersama-sama. Lembu muda dan beruang muda akan berbaring bersama-sama. Dan singa akan makan jerami seperti lembu. Lebih jauh di ayat 8, anak yang masih menyusu akan bermain di dekat lubang ular kobra. Anak yang baru cerai susu, masih sangat muda, akan memasukkan tangannya ke sarang ular piludak. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana pasangan-pasangan yang digambarkan di Yesaya 11 ayat 6 sampai 8 ini adalah pasangan yang tidak normal. Mereka tidak boleh ketemu karena yang satu akan memangsa yang lain. Bagaimana serigala selalu menyerang anak domba, macan tutul menyerang kambing muda, singa muda menyerang lembu muda. Jadi gambarannya adalah binatang buas dipasangkan dengan ternak-ternak yang lemah karena mereka masih muda. Sengaja katanya lamb di situ, yaitu anak domba. Kid di situ, anak kambing. Lembu muda. Jadi bukan domba yang sudah dewasa, bukan kambing yang sudah dewasa, bukan lembu yang sudah dewasa. Yang mana ternak-ternak dewasa ini pun akan tetap kalah dan menjadi mangsa dari binatang buas. Tetapi sekarang pasangannya lebih kontras lagi oleh karena ternaknya usianya muda dan belia, menunjukkan mereka sangat lemah. Kalau kita baca ayat 6 baik-baik, maka setting lokasi dari ayat ini adalah padang rumput tempat para gembala menggembalakan ternak mereka. Dan di sini oleh karena serigala dan anak domba diam bersama-sama,
macan tutul berbaring bersama-sama dengan anak kambing, lembu muda dan singa muda makan bersama-sama. Tidak perlu seorang gembala yang kuat, berpengalaman dan cakap bekerja menggembalakan ternak ini supaya aman. Cukup seorang anak kecil menggiring atau mengawasi binatang-binatang ini. Nah, kalau kita lihat bahwa settingnya adalah padang rumput tempat menggembalakan domba, maka di dalam ayat ini fokusnya bukan hubungan yang penuh damai dan harmonis antara binatang buas dan ternak, tetapi fokusnya lebih kepada suasana hidup yang aman dan damai sehingga anak kecil bisa berfungsi sebagai gembala. Lebih jauh lagi di ayat 7 dari Yesaya 11, lembu dan beruang akan merumput bersama-sama. Lembu muda dan beruang muda akan berbaring bersama-sama. Singa akan makan jerami seperti lembu. Kalau kita lihat settingnya, sekarang pindah dari padang rumput penggembalaan, biasanya tempat yang agak jauh, sekarang lebih mendekat ke kampung, lebih mendekat ke rumah, yaitu kebun. Karena sapi dan lembu dan kerbau adalah binatang-binatang yang berfungsi untuk membajak, dan mereka tidak menjadi mangsa atau korban dari binatang-binatang buas, yaitu beruang dan singa. Biasanya beruang dan singa adalah ancaman yang mematikan terhadap binatang-binatang peliharaan yang sangat diperlukan untuk membantu para petani mengerjakan pekerjaan mereka. Dan uniknya, di bagian akhir dari ayat 7, ayatnya tidak mengatakan singa akan berbaring dengan lembu, tetapi singa berubah menjadi seperti lembu. Singa akan bertingkah laku atau bersifat seperti lembu, yaitu tidak lagi makan daging mangsanya, tetapi makan jerami. Jadi di dalam diri singa terjadi perubahan. Kita pindah lebih jauh di ayat 8. Anak yang masih menyusu bermain di lubang ular kobra atau ular biludak. Anak yang cerai susu akan memasukkan tangannya ke dalam sarang ular tedung. Maka sekarang lokasinya pindah lebih dekat, yaitu lingkungan rumah dan halamannya. Karena anak yang menyusu, anak yang baru cerai susu itu tidak main jauh-jauh, hanya di depan rumah. Jadi suasananya sekarang semakin dekat. Tetap saja ada kontras bagaimana anak-anak yang sangat rentan dan lemah ini bermain dengan binatang-binatang yang terkenal mematikan. Dalam hal ini adalah ular-ular yang bisanya sangat hebat. Maka dari gambaran yang terjadi di Yesaya 11 ayat 6 sampai 8,
kalau ibaratnya kita itu nonton film, maka kamera itu berpindah dari padang rumput yang luas, lebih dekat ke kampung, ke kebun-kebun di pinggir kampung, dan lebih masuk lagi ke dalam kampung, ke halaman rumah. Berubah dari tempat yang jauh dan luas ke tempat yang sangat akrab dan kecil. Dan dalam menggambarkan semua ini, penekanannya adalah kehidupan yang penuh damai bagi manusia. Jadi bahwa serigala dan anak domba itu bersama, penekanannya jauh lebih penting adalah efeknya terhadap manusia. Bahwa beruang dan lembu bisa hidup bersama, itu yang ditekankan adalah efeknya terhadap manusia. Dan gambaran tentang manusia yang disampaikan di dalam ayat ini adalah manusia yang paling lemah, yaitu anak-anak kecil. Bukan hanya anak kecil, anak-anak yang sangat kecil, yang masih menyusu dan yang baru cerai susu. Maka pertanyaannya, apakah arti dari semua perubahan yang sangat hebat dan menarik ini? Pertama-tama, binatang buas dan serangannya terhadap ternak merupakan kenyataan hidup yang keras di Palestina zaman dahulu. Saya kasih contoh saja, satu contoh di Alkitab, yaitu ketika Daud minta izin kepada Raja Saul untuk melawan Goliat. Dia menceritakan pengalamannya sebagai gembala. Hambamu biasa menjaga, memelihara ternak ayahnya. Dan ketika singa atau beruang datang dan merenggut anak domba dari kawanan itu, aku pergi mengejarnya, menyerangnya, dan melepaskan anak domba itu dari mulutnya. Jadi bahwa kehidupan sehari-hari gembala itu berhadapan dengan binatang buas, serangan binatang buas terhadap ternak, itulah kenyataan hidup yang keras dan berat di sana waktu itu. Maka sekarang kita bisa bandingkan pengalaman Daud sebagai gembala dengan apa yang digambarkan oleh Yesaya di Yesaya 11 ayat 6. Serigala akan tinggal bersama dengan anak domba, yang mana menurut pengalaman Daud, anak domba itu sangat sering disergap oleh singa atau beruang. Macan tutul akan berbaring bersama-sama dengan anak kambing, lembu muda dan singa muda akan makan bersama-sama, dan tidak diperlukan seorang sekaliber Daud untuk menjaga mereka karena situasi begitu aman. Seorang anak kecil akan menuntun binatang-binatang ini. Jadi ini adalah kerinduan satu kehidupan yang penuh damai dan harmonis. Tetapi kita harus bergerak lebih jauh dari itu. Di Alkitab, serangan-serangan binatang buas adalah bagian dari berkat dan kutuk sehubungan dengan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Di dalam perjanjian itu, kita bisa lihat di buku Imamat, kita bisa lihat di buku Bilangan, berkat kalau menurut dan kutuk kalau tidak menurut. Kita baca Imamat 26 ayat 3. Jika kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang secara hati-hati atau menurut secara hati-hati segala perintahku, dan seterusnya, ayat 6 berkatnya,
Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu bisa berbaring dan tidak dikagetkan oleh apapun. Bahasa Inggrisnya, kamu bisa berbaring dan tidak satu pun yang bisa membuat kamu ketakutan. Lalu bagian dari berkat itu, aku akan melenyapkan binatang-binatang buas dari negeri itu. Jaminan perlindungan Tuhan dari binatang buas adalah bagian dari ucapan berkat dan kutuk, dan dalam hal ini adalah janji berkat. Di Ulangan 32, panjang lebar, kita datang kepada intinya saja. Ketika Israel membuat Tuhan cemburu, yaitu menyembah Allah lain yang mana menurut ayat 21 bukan Allah, dan membangkitkan amarahku oleh karena menyembah berhala-berhala yang tidak ada harganya, aku akan membangkitkan malapetaka terhadap mereka dan serangan-serangan anak panah terhadap mereka. Jadi ini gambaran serangan musuh. Dan sebagai akibat malapetaka dan serangan musuh secara militer, ayat 24, aku akan mengirim kelaparan. Jadi ini akibat dari malapetaka dan serangan militer. Nomor 1, kelaparan. Penyakit yang mematikan, sampar yang mematikan. Jadi habis kelaparan, imun sistem orang lemah, jadi muncul bala sampar dan kutuk. Sudah secara fisik lemah, masih datang lagi ketika manusia menjadi lemah. Di Israel zaman purbakala, binatang buas bisa melihat bahwa manusia itu sedang sehat atau sedang lemah. Ketika mereka menjadi lemah, maka kumpulan-kumpulan binatang buas boleh muncul dan menyerang karena mereka tahu manusia tidak berdaya. Ular-ular berbisa akan keluar dari tanah dan mulai menyerang. Ini adalah bagian dari kutuk ketika tidak setia kepada Tuhan. Nabi Amos mempunyai cara menggambarkan penghukuman itu dengan lebih unik. Bangsa Israel menanti-nantikan hari kedatangan Tuhan, tetapi pada saat yang sama mereka hidupnya tidak setia kepada Tuhan. Dan Amos dan Yesaya itu satu zaman hidupnya. Jadi ini mereka bicara tentang pembuangan Amos. Celakalah bagi kamu yang merindu-rindukan hari Tuhan. Kenapa kamu merindukan hari Tuhan? Hari itu hari kegelapan, bukan hari terang. Karena itu lebih merupakan penghukuman. Seperti seorang ketemu singa, lalu lari dari singa, menyelamatkan diri dari singa, untuk ketemu sama beruang. Lalu berusaha melepaskan diri dari singa dan beruang ini, dia masuk ke dalam rumah, bersandar di tembok, hanya untuk mendapati ada ular sudah tunggu di tembok untuk memagut dia. Lihat gambaran kutuk dan penghukuman. Singa, beruang, ular berbisa. Maka apa yang terjadi di Yesaya 11 ayat 6 sampai 8 adalah ketika kutuk, di janji berkat dan kutuk dibalikan dari kutuk menjadi berkat yang luar biasa. Serigala akan diam bersama dengan anak domba. Macan tutul akan berbaring dengan anak kambing. Lembu muda dan singa muda akan makan bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan menuntun mereka.
Lembu dan beruang merumput bersama-sama. Lembu muda dan beruang muda berbaring bersama-sama. Singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang masih menyusu bermain di lubang-lubang ular kobra. Anak yang cerai susu memasukkan tangannya ke dalam sarang ular beludak. Maka sekarang pertanyaannya, apa yang membuat terjadinya pembalikan ini dari kutuk menjadi berkat? Maka kita perlu membaca Yesaya 11 ayat 6 sampai 8 di dalam konteksnya. Alkitab New American Standard Bible menangkap apa yang terjadi di ayat ini dalam bahasa Ibraninya. Ayat ini dimulai dengan kata "and", yang mana dalam bahasa Ibrani itu hanya satu huruf, W. Itu adalah fungsinya kata sambung. Bisa kata "and", yaitu menyambung antara ide A dan ide B disambung, atau "then". Ketika "then" itu artinya yang terjadi di B adalah hasil atau akibat dari apa yang terjadi di A. Dan kelihatannya Yesaya 11 ayat 6 terjemahannya jauh lebih baik. Then, bukan "and", then, yaitu expressing the idea of result or consequence. Sebagai akibat yang terjadi di ayat 5 dan sebelumnya, serigala akan diam bersama dengan anak domba. Apa yang terjadi? Harusnya ini Yesaya 11 ayat 1, bukan ayat 2. Kalau kita lihat Yesaya 11 ayat 1 sampai 10, pasal ini, perikop ini bicara tentang Mesias yang akan muncul dari garis keturunan Daud. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Itu Yesaya 11 ayat 1. Ditutup kembali dengan menunjuk kepada pada hari itu akan muncul tunas dari Isai. Jadi Yesaya 11 ayat 6 sampai 8 ada di dalam konteks apa yang disebut Messianic Age, yaitu gambaran kehidupan pada zaman ketika Mesias memerintah. Nah, sebelum sampai sana, apakah sifat-sifat tentang Mesias itu yang digambarkan di Yesaya 11 ayat 2? Roh Tuhan akan hinggap padanya. Roh macam apa? Roh kebijaksanaan dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Inilah sifat-sifat dari Sang Mesias, bahwa dia dikuasai oleh Roh Tuhan, dan karena dia dikuasai oleh Roh Tuhan, di dalam dirinya tinggal roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Dan di ayat 2, oleh karena ini yang terjadi kepadanya, ayat 3, akibatnya. Jadi hubungan sebab akibat. Kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Kita lihat bagaimana ayat 2 ditutup.
roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Ayat 3 dimulai dengan kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Lalu dikatakan, ia akan menghakimi, ia tidak menghakimi dengan apa yang dilihat oleh mata. Dia tidak mengambil keputusan berdasarkan apa yang didengar oleh telinga. Artinya apa? Dia akan menghakimi berdasarkan Roh Kudus yang menguasai hidupnya. Dia akan mengambil keputusan berdasarkan Roh Kudus yang menguasai hidupnya. Bukan berdasarkan apa yang dilihat oleh matanya, bukan berdasarkan oleh apa yang didengar oleh telinganya. Kenapa Yesaya menggambarkan akan hal ini? Di Yesaya pasal 6, ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan dan dia merasa bahwa dia seorang yang najis, hidup di tengah-tengah bangsa yang najis, Yesaya 6 ayat 9 dan 10 menggambarkan atau menjabarkan persoalan dari umat Tuhan pada zaman itu. Terus-menerus mendengar tetapi tidak mengerti. Terus-menerus melihat tetapi tidak paham. Hati bangsa ini keras, yang mana dalam bahasa Ibraninya hati bangsa ini penuh dengan lemak. Jadi kalau hati itu dilapisi dengan lemak yang tebal, tidak ada yang akan kena di hati karena semua berhenti di lemak. Itu maksudnya. Telinganya sangat berat untuk mendengar. Matanya tertutup. Karena kalau saja mereka melihat dengan mata mereka, mendengar dengan telinga mereka, memahami dengan hati mereka, mereka pasti akan berbalik kepada Tuhan dan akan disembuhkan. Jadi ini situasi yang sangat unik. Semangat untuk mendengar firman sangat tinggi, tetapi pemahamannya tidak ada. Semangat untuk melihat pekabaran-pekabaran Tuhan sangat tinggi, tetapi tidak tanggap. Persoalannya di mana? Hatinya. Persoalannya di mana? Di telinganya. Persoalannya di mana? Di matanya. Maka sekarang kita akan melihat apa yang membuat sorga itu sorga. Apa yang terjadi kepada umat di Yesaya 6 ayat 9 dan 10 bertolak belakang terhadap apa yang merupakan sifat-sifat dari Sang Mesias. Roh Tuhan menguasai dia. Karena dia dikuasai oleh Roh Tuhan, maka dia memiliki roh hikmat dan pengertian. Sementara bangsa ini mendengar terus tapi tetap tidak mengerti, melihat terus tetapi tetap tidak tanggap. Roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Kesukaan dari Sang Mesias adalah takut akan Tuhan. Sementara bangsa ini hatinya penuh lemak atau hatinya keras sampai apapun tidak pernah menyentuh hatinya. Dan sementara bangsa ini yang matanya sebetulnya tidak berfungsi tetapi sangat mengandalkan matanya, telinganya sebetulnya sangat lemah tetapi sangat mengandalkan telinganya. Mesias bergantung kepada Roh Kudus, melihat bukan dengan mata badani tetapi dengan mata rohani,
Mendengar bukan dengan telinga badani, tetapi dengan telinga rohani. Ini adalah obat untuk masalah umat Tuhan pada zaman Yesaya. Mereka menjauh dari Tuhan, hatinya tidak respon kepada Tuhan, matanya tidak bisa melihat hal-hal yang harusnya mereka bisa menghargai apa yang Tuhan telah lakukan. Telinganya tidak suka mendengar yang baik-baik tentang Tuhan. Maka sekarang mereka mengalami apa yang disebut kutuk oleh karena tidak setia kepada perjanjian. Tetapi oleh karena Mesias sebagai pribadi hidupnya penuh dengan roh Tuhan, dan dia menjadi teladan, dan jika umat mengikutinya, maka berkat dari perjanjian itu akan dinikmati oleh umat Tuhan. Ketika roh Tuhan menguasai umat, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Kesukaannya takut akan Tuhan, tidak menghakimi hanya berdasarkan apa yang dilihat, tidak mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang didengar. Maka apa yang terjadi? Di dalam hidup dengan kepenuhan Roh Kudus ini, mereka mengikuti perintah-perintah Tuhan dan hukum-hukum Tuhan dengan setia. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh karena kekuatan dan kekuasaan dari Roh Kudus. Dan akibatnya berkat dari perjanjian itu akan menjadi milik mereka. Hidup penuh damai. Mereka bisa berbaring dengan tenang tanpa perlu takut apapun. Dan Tuhan akan menyingkirkan binatang-binatang buas dari negeri. Maka sekarang ini yang terjadi. Karena mereka mengikut Tuhan, karena mereka dikuasai oleh Roh Kudus, oleh keteladanan Sang Mesias, maka, ayat 6, maka serigala akan diam bersama dengan anak domba, macan tutul berbaring dengan anak kambing, lembu muda dan singa muda akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menuntun mereka. Lembu dan beruang akan makan bersama-sama, lembu muda dan beruang muda berbaring bersama-sama, singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang masih menyusu akan bermain di lubang ular tedung, anak yang cerai susu akan memasukkan tangannya ke dalam sarang ular biludak. Tidak ada yang terjadi, semua aman. Maka bisa kita katakan Yesaya 11 ayat 6-8 merupakan gambaran yang lebih dalam dan lebih luas dan lebih indah dari janji berkat di Imamat 26 ayat 6. Dan setelah kita baca tentang apa yang terjadi terhadap binatang-binatang buas di ayat 6-8, ayat 9 mengatakan, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, sebagaimana air laut menutupi seluruh lautan. Ayat ini jadi penting, ayat 9. Tidak ada yang berbuat jahat dan tidak ada yang berlaku busuk menurut Alkitab bahasa Indonesia. Dalam Alkitab bahasa Inggris, New King James Version dikatakan, they shall not hurt
nor destroy. Oke. Kenapa di bahasa Indonesia kata yang digunakan adalah busuk, sementara kata yang digunakan dalam New King James Version adalah destroy? Idenya sama, yaitu suatu kehancuran terjadi, destruction, oleh karena kebusukan. Jadi kalau rumah itu busuk, sebentar lagi rumah itu akan roboh dan hancur. Kalau orang itu penyakitnya banyak, badannya sedang membusuk, sebentar lagi orang itu akan roboh. Maka dosa itu sifatnya bukan hanya jahat, tetapi menyakitkan. They shall not hurt. Menyakitkan siapa? Terutama menyakitkan diri sendiri dan menyakitkan orang di sekitar. Dosa itu menghancurkan. Kenapa? Karena dosa itu membusukkan. Tetapi apa yang terjadi? Oleh karena umat Tuhan mengikuti teladan Mesias, tuntunan Mesias, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mereka tidak lagi akan menyakiti, menyusahkan diri sendiri, tidak akan lagi menghancurkan diri sendiri. Karena mereka mengikut Tuhan dan takut akan Tuhan, maka gunung yang kudus itu jadi kudus. Karena mereka mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan akan Tuhan. Karena Roh Kudus akan memberi roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu menjadi begitu satu hal yang sangat limpah, seperti air laut menutupi lautan. Yang namanya sorga itu bukan masalah tempat. Yang namanya sorga itu lebih ditentukan oleh perubahan hidup dari orang-orang yang akan masuk ke sana. Kenapa hidup mereka berubah? Bukan oleh kekuatan sendiri, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang hinggap, yang tinggal, yang berkuasa di dalam hidup mereka masing-masing. Ini jadi penting karena banyak orang berpikir, saya mau masuk sorga, saya mau masuk sorga. Dan karena sorga itu tempat yang suci, sampai di sorga, saya tiba-tiba berubah menjadi suci. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 merupakan satu atau salah satu dari pasal-pasal di Alkitab yang dengan sederhana menggambarkan formula hidup di sorga itu apa. Mudah-mudahan dengan membaca pasal ini ke depan kita tidak lagi terpukau dengan gambaran singa dan lembu berbaring bersama-sama, serigala dan anak domba hidup bersama-sama. Itu indah. Konteksnya bukan binatang. Konteksnya itu adalah efek terhadap manusia. Berkat kedamaian ketika mereka memilih setia kepada Tuhan. Dan kesetiaan itu bukan hasil usaha sendiri, bukan hasil hikmat sendiri, bukan hasil pengetahuan sendiri. Itu semua adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Sabat ini, dan kembali kami mendapat kesempatan untuk baca Alkitab. Dalam hal ini khususnya kami membaca Yesaya 11, Yesaya pasal 6, dan kiranya pembacaan ini bisa menjadi berkat bagi kami, menolong kami melihat keperluan kami,
dan melihat Engkau sebagai jawaban dan obat untuk segala persoalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.